Pertarungan seru antara PDIP dengan Koalisi Indonesia Maju tampaknya akan kembali tersaji di Pilkada tahun 2024. Kita lihat dari daerah-daerah yang merupakan daerah vital, daerah signifikan, ini banyak calon dari PDIP yang berseberangan dengan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Kita mulai dari yang paling barat, yaitu dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kita tahu Kim sudah bulat mendukung nama mantu Presiden Jokowi, yaitu Bobi Nasution yang kemarin menjabat sebagai wali kota Medan. Ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju plus karena kita tahu akan ada penambahan partai di sana. Sementara untuk PDIP sendiri ini menarik karena mengusung nama Edi Rahmayadi, yang sebetulnya Edi ini merupakan lawan dari PDIP yang pada pilkada ataupun pilgub Sumatera Utara lalu ini mendukung nama Jarot dan juga Sihar Sitorus. Tentu head to head ini akan tersaji karena Medan ini merupakan salah satu, ataupun Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah yang diperhitungkan untuk Pilpres tahun 2029 mendatang. Sementara itu dari kawasan Jawa sendiri, kita mulai dari Banten. Banten ini juga sangat-sangat menarik karena sebelumnya sejak jauh-jauh hari ini Kim resmi mendukung Andra Soni, Kim plus tentunya, yang dimana untuk PDIP sendiri memang tidak memiliki kader yang cukup kuat untuk bisa dimajukan di wilayah Banten. Dan pada 3 hari sebelum menjelang penutupan pendaftaran, akhirnya ada manuver politik dari PDIP yang mengusung nama yang cukup populer, yaitu Airin Rahmi, mantan wali kota Tangerang Selatan yang merupakan kader Golkar sebetulnya, tapi akhirnya ditunjuk dan juga diusung oleh PDIP untuk bisa maju di Pilgub Banten. Setelah respon ataupun sikap dari PDIP tersebut, Golkar merespon dengan secara mendadak. Kemarin Ketua Umum Golkar yaitu Bahlil Lahadalia menggelar konferensi pers 1 hari setelah pencalonan pengusungan Arin oleh PDIP, dan juga merubah keputusan melakukan manuver politik di mana Golkar ini merubah dukungan dari sebelumnya Andra Soni ke Airin yang merupakan anak kandung Golkar, merupakan kader Golkar, sehingga untuk Airin di Banten resmi diusung oleh PDIP dan juga Golkar melawan Koalisi Indonesia Maju. Kita bergeser ke wilayah Jawa Timur dulu. Kalau Jawa Timur ini memang tampaknya merata, di mana PKB yang sangat kuat di sana merupakan basis suara utama PKB di Indonesia, yaitu Jawa Timur, ini resmi mengusung pasangannya sendiri, ada Luluk Hamidah yang diusung di sana. Lalu untuk PDIP sendiri juga kembali mengusung kadernya sendiri nih untuk Jawa Timur, yaitu ada nama Menteri Sosial yaitu Tri Risma Harini yang diusung di sana untuk bisa melawan calon yang secara survei di atas kertas ini sangat-sangat kuat, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emir Dadak yang merupakan petahana yang didukung penuh oleh Koalisi Indonesia Maju, termasuk oleh Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Akan menarik bagaimana pertarungan di Jawa Timur, karena sekali lagi sama seperti Sumatera Utara, Jawa Timur merupakan salah satu penentu kemenangan di Pilpres 2014, 2019 dan juga 2024 yang lalu, dan tentu saja ini Jawa Timur akan menentukan, apalagi di sana ada suara basis Islam Nahdlatul Ulama yang biasanya menjadi pertimbangan pemenangan untuk pemilihan presiden. Nah, bergeser dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah, kembali PDIP ini mengusung kadernya, ini kader baru nih, yaitu Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Andika dipasangkan dengan kader PDIP yang lain yang memang cukup memiliki pengalaman di Jawa Tengah, yaitu mantan wali kota Semarang, ada Hendrar Prihadi, yang akan menghadapi orang kepercayaan dari Presiden Jokowi, yaitu ada nama Ahmad Lutfi yang akan berpasangan dengan mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, di mana kita tahu latar belakangnya memang sangat-sangat baik. Untuk Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah yang cukup lama berdinas di Jawa Tengah. Sementara untuk Taj Yassin sendiri merupakan anak dari tokoh Islam terkemuka di Jawa Tengah, berhadapan dengan Andika Perkasa yang tadi saya katakan baru masuk PDI Perjuangan, memiliki latar belakang TNI, sementara untuk wakilnya sendiri merupakan mantan wali kota dari Semarang. Akan ada perang bintang di sana, akan sangat menarik karena kita tahu PDIP memiliki basis lumbung suara utama di Jawa Tengah. Kita biasa sebut teman-teman media ini kandang banteng untuk Jawa Tengah.
dan kita akan lihat bagaimana Kim apakah bisa melanjutkan dominasinya, karena pada Pilpres 2024 yang lalu ini Prabowo Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju berhasil mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDIP di Jawa Tengah. Sementara itu untuk Jakarta juga tidak kalah menarik. Ini merupakan dua daerah yang sangat-sangat disoroti selain dari Jawa Barat pada detik-detik penentuan terakhir, karena kita tahu sekali lagi selain dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, Jakarta untuk PDIP ini mengusung nama kader sendiri, yaitu Pramono Anung. Sebetulnya Pramono sendiri sudah disebut-sebut namanya oleh Sekjen sejak beberapa bulan yang lalu, namun memang kita tahu secara elektabilitas, secara popularitas ini memang tidak sementereng nama Anies atau nama Ahok, bahkan nama Ridwan Kamil. Tapi pada detik-detik akhir diputuskan 3 hari sebelum penutupan, ini nama Pramono Anung, sekretaris kabinet dari Menteri Presiden Jokowi, ini dipasangkan oleh Rano Karno yang merupakan kader juga dari PDI Perjuangan, melawan Ridwan Kamil yang kembali diusung oleh Koalisi Indonesia Maju plus, karena kita tahu di situ ada partai dari Nasdem dan juga dari PKS yang mengusung Ridwan Kamil dan juga Suswono di Jakarta. Tidak hanya Jakarta, Jawa Barat juga sama. Untuk Jawa Barat sendiri memang kemarin sempat terjadi plot twist di detik-detik terakhir, karena PDIP ini mengusung kadernya kembali, yaitu JJ, Bupati Pangandaran, dan juga wakilnya Ronald, politisi dari PDIP di detik-detik terakhir, melawan Deddy Mulyadi dan juga Erwan yang merupakan mantan bupati dari Purwakarta yang diusung oleh Koalisi Gemuk dari Koalisi Indonesia Maju untuk wilayah Jawa Barat. Tentu pertarungan ini akan sangat menarik. Nah, kemarin saya sempat menanyakan kepada beberapa orang di dalam internal PDIP, kenapa PDIP ini lebih memilih internal, padahal ada calon-calon lain yang memiliki potensi menang yang lebih tinggi. Contoh, di Jakarta ada nama Anies Baswedan yang sebelumnya sempat diberikan rekomendasi oleh Nasdem dan juga PKS, namun akhirnya memang ada dinamika politik, terjadi lobby politik yang akhirnya membuat Nasdem dan juga PKS berbelok ke Ridwan Kamil. Namun kita tahu pada sepekan terakhir sebelum pendaftaran, nama Anies sendiri memang dipertimbangkan oleh DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahkan sempat bertemu ketua umum dan juga elit-elit dari PDIP. Saya sempat menanyakan kenapa nama Anies ini tidak dipertimbangkan, tidak diajukan oleh PDIP di Jakarta, karena sebetulnya memiliki kans menang yang cukup tinggi. Namun kader ini mengatakan bahwa PDIP sendiri merupakan partai yang mengedepankan kader meritokrasi, sehingga lebih memprioritaskan kader untuk bisa maju bertarung di pilkada, meskipun memang untuk kans menangnya ini masih 50-50, bahkan masih tertinggal dari calon-calon lainnya. Begitupun dengan Jawa Barat. Sebetulnya di detik terakhir, sekitar 4-5 jam sebelum penutupan pendaftaran, nama Anies ini sempat direkomendasikan oleh DPD Jawa Barat untuk bisa diputuskan maju ke Pilgub Jawa Barat berpasangan dengan Ono Surono yang merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Tapi pada akhirnya memang tidak terjadi. Di belakang layar terjadi lobby-lobby politik yang sungguh sangat ketat. Kami kemarin menunggu bagaimana hasilnya, dan diumumkan sekitar 2 jam sebelum penutupan bahwa Anies tidak akan maju di Pilgub Jawa Barat. Nah, kita akan lihat apakah tadi prinsip dari kaderisasi yang diutamakan oleh PDIP ini akan membuat PDIP bisa bertarung, bisa melawan, dan juga bahkan bisa menang di Pilkada 2024 melawan calon-calon yang secara kompak ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, atau apakah Kim Plus bisa kembali dominan dan juga menang untuk Pilkada 2024 seperti yang mereka lakukan di Pilpres 2024 yang lalu. Kita nantikan bagaimana hasilnya. Pertarungannya akan sangat seru, saksikan dan juga update informasinya terus hanya di Liputan 6 SCTV.